Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Mbak Yulianti, NIM P101200035 dari Prodi Kesmas, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Ingin membahas sedikit tentang materi kajian lingkungan hidup. Yang pertama yaitu tentang kawasan konservasi. Apa sih kawasan konservasi? Nah, kawasan konservasi itu ada beberapa materinya seperti yang akan saya sampaikan selanjutnya. Jadi, yang pertama yaitu kriteria kawasan konservasi. Kawasan konservasi memiliki 3 kriteria. Yang pertama, kekhasan, keragaman, dan kegunaan. Yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan jenis spesies, komunitas, dan kawasan dan manusia. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, kriteria ekologi. Kriteria ekologi itu ada keanekaragaman, ketergantungan, alamiah, kewakilan, keunikan. Kemudian ada integritas, produktivitas, dan kerentetan. Yang kedua yaitu kriteria sosial. Kriteria sosial itu meliputi penerimaan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, estetika, konflik kepentingan, kemudian penyelamatan, kemudahan, dan penelitian pendidikan. Yang kedelapan, kesadaran masyarakat, konflik kesusilaan, petunjuk atau benchmark. Yang ketiga, kriteria ekonomi. Kriteria ekonomi itu meliputi yang pertama, kepentingan untuk spesies, yang kedua, kepentingan untuk perikanan, yang ketiga, ancaman alam, yang keempat, keuntungan ekonomi, yang kelima, pariwisata. Selanjutnya, kriteria regional, yaitu pengaruh wilayah dan pengaruh subwilayah. Kemudian kriteria pragmatik, yaitu urgensi, ukuran, dan kreativitas. Kemudian kriteria pragmatik, peluang, ketersediaan, dan pemulihan. Contoh-contoh kawasan konservasi seperti berikut. Jadi banyak contoh-contoh kawasan observasi di Indonesia, tergantung wilayah dan wilayah yang ditepati seperti cagar alam dan lain sebagainya. Next bab yaitu kawasan hutan lindung. Apa sih kawasan hutan lindung? Kawasan hutan lindung itu yaitu kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan ketetapan pemerintah. Pengelolaan kawasan hutan lindung yaitu ruang. Ruang itu ada ruang berdasarkan kondisinya dan ruang berdasarkan bagaimana pemerintah menetapkan peraturan tersebut di dalamnya. Tujuan kawasan hutan lindung yaitu pengelolaan kawasan tersebut bisa merata sehingga makhluk-makhluk yang ada di dalamnya seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya dilindungi oleh pemerintah bisa tetap terjaga. Next yaitu pembagian kawasan lindung. Pembagian kawasan lindung itu yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Yang kedua, kawasan yang melindungi setempat. Yang ketiga, kawasan alam cagar budaya. Yang keempat yaitu kawasan rawan bencana alam. Jadi kawasan hutan lindung itu sudah melalui tetapan pasal yang ada di Indonesia. Jadi ketetapan pasalnya di samping. Oke, next babs. Kita masuk di pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu lingkungan hidup. Apa sih lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang untuk semua benda, daya, dan keadaan alam serta makhluk hidup yang ada di dalam suatu daerah wilayah yang disiplin dan sejahtera seperti yang ditetapkan dalam UU nomor 32 tahun 2009. Kedua yaitu sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala unsur lingkungan atau segala unsur seperti manusia, tumbuhan yang bermanfaat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mempengaruhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Kemudian klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, tidak dapat dipengaruhi atau seperti tembakau, besi, emas,
minyak dan lain. Kemudian dapat dipengaruhi itu seperti hewan dan tanah. Kemudian prinsip ekosistem yang pertama adanya keanekaragaman, yang kedua saling berkaitan satu sama lain, yang ketiga adanya keteraturan, yang keempat adanya harmonisasi dan stabilitas, yang kelima adanya manfaat dan produktivitas. Pembangunan, proses pembangunan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian pembangunan berkelanjutan, yaitu proses pembangunan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi selanjutnya agar lingkungan tetap terjaga dan harmonis. Kemudian 3 pilar orientasi dan dalam pembangunan, yaitu yang pertama ekonomi, sosial, dan ekologi. Nah, next bab kita mempelajari tentang dampak dari pembangunan berkelanjutan. Nah, dampak pembangunan berkelanjutan itu ada 4, yaitu yang pertama perubahan iklim, yang kedua pencemaran lingkungan dan lain sebagainya, yang ketiga biosfer atau bencana, yang keempat yaitu konflik sosial. Nah, perubahan iklim itu contohnya perubahan pola curah hujan, kemudian pencemaran itu contohnya itu kayak pencemaran sampah di sekitar kita dan lain sebagainya. Sedangkan bencana yaitu contohnya itu seperti banjir, itu karena ulah manusia sendiri. Biasanya ada pembangunan yang tempat-tempat wadah-wadah semennya itu ditaruh di tempat selokan, tidak dibuang di tempatnya atau tidak dibakar, sehingga jika ada curah hujan yang banyak, dia menampung dan terjadinya banjir di daerah tersebut. Kemudian konflik sosial itu keretakan hubungan antar kelompok seperti peperangan antar suku atau lain sebagainya. Oke, next bab atau bab terakhir yaitu tentang pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kesehatan karena apabila lingkungannya sehat, maka kita juga yang memiliki raga akan sehat. Nah, lingkungan itu akan sehat jika manusianya juga berpikir sehat. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan itu tidak sehat? Yang pertama itu yaitu gaya hidup. Nah, gaya hidup yang miras, merokok itu sebenarnya merusak lingkungan karena hal-hal tersebut seperti apabila kita sudah terkena miras, kita sudah tidak sadar akan akal sehat kita. Kita berbuat apa itu atas dasar di bawah kesadaran kita. Kemudian yang kedua yaitu bahan toksik seperti mikroorganisme, patogen, dan makanan berat lainnya. Kemudian bahaya dalam fisik itu kehabisan sinar ultraviolet, kemudian kesiangan, kemudian pengaruh sinar ultraviolet dan debu atau udara. Kemudian keadaan lainnya itu kondisi tropis yang sekarang ini cuaca agak kurang baik seperti hujan panas itu yang membuat lingkungan buruk sehingga kita juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Kemudian sumber pengaruh lingkungan yaitu aktivitas manusia, aktivitas alam, dan komponen lingkungan yang bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit yang ditularkan dari lingkungan ke manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 juga sudah diatur tentang pokok-pokok kesehatan dalam bab 1 pasal 2, yaitu dinyatakan bahwa kesehatan adalah meliputi kesehatan badan, somatik, rohani, jiwa, dan sosial, dan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Jadi sekian pemaparan sedikit materi tentang kajian lingkungan hidup dari saya sendiri. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.